Halo semuanya, selamat datang di podcast Kemanusiaan. Saya Emilda Ajeng Sekara Zahro selaku host di KSR PMI Unit UPI. Dan saya tentunya tidak sendirian, saya bersama dengan narasumber cantik kita. Ada siapa nih? Ada Teh Ama. Hai. Atau dengan nama lengkap Rahma Safa Aulia. Teh Ama ini tinggal di Buah Batu ya, di Bandung ya Teh, dengan riwayat pendidikan arsitektur di Universitas Pendidikan Indonesia. Lulusannya baru-baru ini ya Teh? Alhamdulillah. Tahun 2024. Ya. Adapun riwayat organisasinya yaitu KMA Tridaya EPTK UPI, kemudian KSR PMI Unit UPI dari angkatan 35 ya. Ya, kalau Wah, di KSR-nya. keren banget. Dan moto hidupnya gak kalah keren. Lebih baik gagal karena mencoba daripada menyesal pernah berani berusaha. Tidak pernah berani berusaha. Oh ya, maaf. Lebih baik gagal karena berusaha mencoba daripada menyesal Karena tidak pernah berani berusaha. Oke. Nah, selanjutnya kita bakalan ada topik mengenai keorganisasian gitu ya. Mantap. Pasti tentunya sangat menarik, apalagi tadi Teteh udah beberapa kali mengikuti organisasi. Oke, adapun tema kita ini mengenai akidah dan akhlak, pilar budaya organisasi yang sehat dengan judul Terasi Terapkan 5S dan 1I dalam organisasi. Oke, kita bakalan tanya-tanya santai-santai aja gitu ya. Sebelumnya barangkali Teteh mau perkenalan kembali. Ya, boleh. Namaku Rahma Sapaulia, biasa dipanggil Ama ya tadi. Kalau dikasih sendiri aku angkatan 35, kalau di kuliah lulus tahun 2024 gitu, masuk tahun 2020 kayak gitu. Kalau Teh Ama sendiri kesibukannya sekarang apa sih? Aku fresh graduate, jadi sedang aktif mencari pekerjaan dan nge-freelance dan sebagainya lah gitu. Oke, selanjutnya aku bakalan tanya-tanya dan santai-santai aja gitu ya. Yang pertama tuh mengenai pengalaman organisasi gitu ya. Menurut Teh Ama sendiri, pengalaman organisasi apa sih yang paling relevan yang berkaitan dengan akhlak dan akidah? Oke, kalau berkaitan dengan pengalaman organisasi aku ya, selama di kuliah tuh baru enggak ada yang aku sebenarnya ikut organisasi udah dari SMP, tapi kalau di selama masa kuliah sendiri tuh aktif ikut organisasi di himpunan tadi ya KMA Tridaya sama di tingkat universitasnya di KSR. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya yang berkaitan gitu ya Dengan akidah dan juga akhlak. Dengan akidah dan juga akhlak. Oke, sebenarnya di semua organisasi gitu ya kayaknya pasti bakal ada deh gitu si akidah akhlak ini tuh itu yang harus kita tanamkan gitu, yang harus kita terapkan juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya yang relevan gitu dengan pengalaman organisasi aku, banyak kayak kita harus jujur, disiplin, bertanggung jawab, amanah, itu biasanya yang menantang diri kita lah gitu, kenapa kita ikut organisasi itu. Terus manajemen waktu, apalagi gotong royong gitu ya, saling kerjasama dan sebagainya. Ya itulah salah satunya. Oke, karena ya organisasi itu bukan tentang sendiri gitu ya, bukan tentang diri sendiri, tapi dengan yang lainnya. Betul. Kak, dengan itu akidah dan akhlak tuh sangat diperlukan gitu ya dalam berorganisasi. Oke, menurut Teh Ama sendiri budaya organisasi yang ideal tuh yang seperti apa sih? Yang ideal, ini menurut aku ya, jadi mungkin kayaknya di teman-teman bakal beda-beda, silahkan komen di kolom komentar. Oke. Jangan ini lupa diskusi aja gitu ya maksudnya. Karena aku juga ya pasti banyak kan di luar sana gitu ya yang udah banyak berorganisasi di tempat-tempat lainnya. Jadi dan kayaknya itu di setiap organisasi menurut aku punya budayanya masing-masing gitu. Dan kalau ditanya yang idealnya seperti apa, mungkin balik lagi kurang lebih sama sih jawabannya kayak yang tadi yang pertama. Yang ideal tuh ketika si organisasi ini tuh dia bisa jadi tempat orang-orang untuk berkembang gitu ya, mengasah diri dan sebagainya. Bisa mengasah diri dalam artian tuh mengasah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang amanah kayak gitu kan,
bertanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Oke, Singkatnya berarti ya. yang ideal tuh ya tentunya tetap ke akidah dan juga akhlak gitu ya. Kalau dari Teh Ama sendiri, langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai budaya dengan akidah dan akhlak tersebut tuh kayak gimana sih? Langkah-langkah. Kalau langkah-langkah, ini kalau menurut aku ya, mungkin pertama kita harus satu persepsi dulu nih gitu. Di dalam organisasi itu mungkin kan kalau di KSR sendiri nih, kalau menurut kamu di KSR sendiri kayak gimana nih si akhlak yang diterapkannya gitu atau akidahnya? Oke, kalau dari KSR sendiri gitu ya, saya sepengalaman saya tentu harus disiplin, terus nggak cuman disiplin gitu, tentu saling mengingatkan akan amanahnya. Karena kan dari kita masing-masing punya apa ya tugasnya gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi mungkin nyamain dulu nih satu organisasi, kita samain persepsi kita itu mau menanamkan nilai-nilai apa gitu ya di organisasi ini tuh. Kalau misalnya tadi kita ada satuin persepsi pengen setiap anggota itu punya jiwa kepemimpinan yang baik gitu ya, atau setiap anggota itu amanah dengan semua tanggung jawab dan tugasnya. Terus apalagi disiplin gitu ya, tadi saling kerjasama dan sebagainya nih, kita udah satu persepsiin tujuan kita ingin menanamkan nilai-nilai apa yang ada di organisasi. Kemudian mungkin langkah-langkahnya salah satunya ada peran kepemimpinan di sini. Nah, kalau di organisasi pasti ada ya yang namanya pemimpin gitu di sana. Jadi si pemimpin itu perlu untuk dia tuh mencontohkan lah gitu. Karena mau gak mau kalau di sana, kalau pemimpin itu pasti harus jadi yang diteladani lah gitu. Jadi role modelnya anggota-anggotanya gitu. Makanya sebelum kita mau menerapkan itu ke orang lain atau ke adik-adik kita atau ke rekan-rekan kita, ya mungkin sebisa mungkin kita juga menerapkan itu dulu gitu, memberikan contoh itu dulu. Jadi contoh atau jadi role model untuk rekan atau untuk adik-adiknya atau untuk anggota-anggotanya. Itu sih ada peran kepemimpinan gitu ya di sana. Terus langkah-langkahnya apalagi? Mungkin kalau misalnya dari sudut pandang pemimpin gitu ya, kalau misalnya sesama rekan kita harus saling mengingatkan juga gitu, reminder, nyamain persepsi yang tadi itu yang pertama. Ya kurang lebih kayak gitu sih kalau yang sepengalaman aku ya. Mungkin aku jawab di sini berdasarkan pengalaman aku ikut berorganisasi gitu, kayak gimana khususnya di KSR sendiri lah gitu. Gak apa-apa, keren banget. Dan apa ya, kayak selain itu juga berarti tentu kita punya visi misi gitu ya. Dari harus jalan pasti sama visi misi organisasi. Gak cuman visi misi dan komunikasi gitu ya intinya. Oke. Nah, kan di sini ada penerapan 5S dan 1I. Senyum, salam, sapa, sopan santun dan juga ikhlas. Masya Allah. Nah, menurut Teteh sendiri, apakah hal tersebut tuh cukup untuk menjadikan organisasi yang berakhlak ideal? Kalau dibilang cukup, kalau menurut aku enggak sih ya. Itu justru si 5S 1I ini tuh dia salah satu aspeknya lah gitu. Kalau misalnya kita kategoriin lagi mungkinnya si 5S 1I ini tuh menurut aku dia masuk ke ranah etika sopan santun lah gitu. Kayak gitu. Jadi nah di samping itu kan ada juga gitu ya yang lain yang tadi sempat aku sebutin mungkin di awal, kayak bertanggung jawab, amanah, kerjasama. Itu juga salah satu aspek lainnya, sehingga kalau misalnya kita satukan gitu ya semuanya ya, ketika aspek-aspek itu ada maka dia bisa gitu organisasi itu menjadi organisasi yang ideal lah gitu budayanya. Oke, berarti dari 5S dan 1I ini tuh termasuk gitu ya untuk mencapai budaya organisasi yang ideal. Betul, termasuk dia pasti termasuk, tapi apakah 5S 1I ini menjadi satu-satunya kriteria dikatakan organisasi punya budaya yang ideal gitu? Salam, ya nggak jadi satu-satunya gitu. Oke, berarti nggak cuman itu aja ya teman-teman, masih banyak kayak tadi tanggung jawab, kayak amanah, disiplin gitu. Oke, lanjut nih. Menurut Teteh sendiri, bagaimana sih penerapannya 5S dan 1I ini untuk membentuk budaya organisasi yang sehat dan ideal ini? Selain sehat, ideal juga berkah gitu. Masya Allah ya. Kan tadi kalau
kalau kita mungkin coba jabarin kali ya si 5S ini. Tadi apa sih? Senyum, Salam, sapa, sopan, santun, dan ikhlas. Ya, dan ikhlas, I-nya itu. Senyum, kita bedah satu-satu ya. Penerapannya gimana nih senyum? Gimana nih Teh? Senyum tapi enggak senyum-senyum sendiri ya maksudnya ya. Mungkin senyum di sini tuh kalau mungkin yang sering aku lihat kalau ketemu orang gitu ya, ketemu temennya atau siapa gitu, kita senyum gitu menyambut rekan kita atau teman kita dengan baik gitu kan, senyum. Terus juga ramah gitu ya, bentuk kita ramah ke anggota, ke sesama. Terus juga mungkin ada beberapa orang yang senyum tuh menandakan nyapa gitu, kayak halo gitu, kayak senyum aja gitu, kayak tukar pandang gitu kan, senyum gitu lagi pas-pasan mungkin atau gimana. Terus apa lagi senyum? Sapa tadi, terus salam, sopan. Sapa juga. Ya sapa ya kita nyapa sih ya. Nyapa aja gitu biasa. Cuman mungkin yang sering sering aku lihat tuh fenomenanya. Sebenarnya aku juga pernah ngalamin sih maksudnya ya. Oke. Kita tuh nyapa nih, kita tahu nih misal di sebelah sana tuh ada rekan kita ya, atau teman kita atau cutting atau siapalah gitu di satu organisasi yang sama. Tapi mungkin kurang dekat apa gimana, jadinya tuh gak nyapa padahal satu organisasi gitu kita kan, satu kelompok atau gimana, akhirnya kayak nggak saling sapa, nggak saling pandang atau kayak gimana lah gitu. Mungkin ada berbagai faktor lah ya, entah mungkin ngelihatnya jaraknya jauh gitu ya jadinya nggak nyapa, atau kitanya yang lupa, atau kita takut kalau misalnya kita nyapa dia lawannya itu nggak kenal sama kita gitu. Jadi mungkin aku jadi agak bahas ini ya gitu ya tentang nyapa ini, karena aku ngerasa kayaknya sering lihat fenomena itu gitu. Oh iya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin nggak? Mungkin bisa aja lupa nggak pakai kacamata. Iya, bisa juga, bisa. Mungkin aja kayak dari kejauhan nggak kelihatan tuh siapa, kita nggak nyapa ya? Gitu. Iya gitu. Dan tapi ya mungkin ada juga beberapa yang nggak nyapa karena malu kayak gitu ya. Malu, takut dia lawannya itu gak kenal sama kita atau lupa. Sebenarnya gak masalah banget gitu ya, kalau tegur sapa aja ya kalau menurut aku. Pun kalau misalnya ternyata lawan bicaranya ini lupa gitu ya sama kita, gak masalah banget gitu, kayak iya ini aku Rahma, gak inget ya gitu. Emang agak awkward sih nantinya, cuman perlu dibangun ya, itu sih maksudnya tahap kita membangun si budaya si sapanya itulah salah satunya kan tadi kayak gitu. Terus apa lagi? Tadi ikhlas. Senyum kan, senyum, sapa. Oh salam ya, salam. Tadi lah ya, salam. Santun. Sopan santun. Ya sopan santun ya, kita mungkin ke yang lebih tua gitu ya harus menghormati. Atau nggak cuman ke yang lebih tua aja sebenarnya ya, ke yang seumuran dan yang lebih muda juga harus saling menghormati sih pasti gitu. Menghormati tuh gak harus hormat gini juga, enggak. Menghormati kayak misalnya kalau ketemu ya tadi tegur sapa, atau mungkin kalau misalnya di dalam organisasi kan kita banyak diskusi ya, dari diskusi atau rapat lah gitu. Nah saling menghargai dan menghormati setiap yang berpendapat gitu ya. Dengan setiap keputusan yang diambil atau lain sebagainya, itu juga salah satu bentuk menghormati ke sesama dan ke siapapun gitu. Terus ikhlas mungkin yang terakhir, ikhlas ya ikhlas gitu. Maksudnya ikhlas di sini tuh bukan kayak ya udahlah gimana Tuhan aja, gimana Allah aja gitu, bukan sih. Kalau yang aku tangkap ya ikhlas di sini tuh misalnya kita ikut organisasi ya, ikut KSR lah ya katakan gitu, secara spesifik ikut KSR. Terus di KSR banyak lah ya proker, mungkin teman-teman sudah mulai merasakan yang KSR banyak proker dan sebagainya. Terus ya kita jalani itu dengan ikhlas gitu. Ikhlas tuh kita usaha semaksimal kita, sebisa kita menjalankan semua tanggung jawab dan amanah kita. Dan terkait hasil dari kerja kita itu nantinya seperti apa, ya itu mungkin akan jadi ya kita akan terimalah gitu. Kita harus bisa terima apapun hasilnya kayak gitu, karena itu udah hasil kerja keras kita, dan percayalah gitu itu udah usaha kita yang terbaik kayak gitu. Jadi ikhlas di sini tuh bukan dalam artian ya udahlah gimana nanti aja tanpa berusaha sama sekali gitu. Oke. Gitu. Itu mungkin penerapan kok kita bedah satu-satu tadi kita udah. Betul banget ya, berarti dari 5S sendiri gitu ya, itu tuh
semacam untuk membangun bonding gitu ya Teh. Dengan adanya 5S tentunya kita tuh bakalan bisa lebih dekat gitu satu sama lain. Betul. Yang mengakibatkan ketika kerja tuh jadi semakin apa ya, kerjasamanya semakin meningkat ya, betul, gitu. betul. Selain itu juga ikhlasnya itu kita dalam mengerjakan broker harus ikhlas. Harus ikhlas gitu. Ikhlasnya tuh kayak bertanggung jawab tadi. Jadi dengan adanya 5S dan 1 ini tuh tentunya membuat organisasi yang sehat gitu ya Teh, sama berkah. Oke, kalau dari Teteh sendiri nih, tantangan apa sih ketika berorganisasi? Banyak. Banyak Banget tantangannya ya. Apa aja nih Teh? Nih kalau semangat aku ya, mungkin waktu awal-awal jadi anggota masuk KSR mungkin agak culture shock gitu ya karena kayaknya tuh organisasi di waktu semasa sekolah dengan kuliah ya mungkin beda lah ya si ininya dinamikanya kayak gitu. Nah sempet kayak hilang semangat gitu ya hilang semangat kayak ini gila capek banget organisasi gitu kan. Ya gitulah, sempat ada perasaan kayak gitu hilang motivasi gitu. Itu tantangannya apa sih ya, cobaannya gitu. Terus aku pernah ngerasain hilang motivasi, pernah kewalahan memanajemen tanggung jawab, tugas dan sebagainya yang chaos banget lah antara si tugas di organisasi sama tugas kuliah, apalagi ya gitu kita sebagai mahasiswa juga ada tanggung jawab dan kewajiban lain gitu. Terus apalagi manajemen waktu ya tadi, manajemen stres, apalagi manajemen stres dan emosi itu sangat diuji saat diuji gitu, apalagi pas lagi banyak-banyaknya tugas itu manajemen stres kita itu tantangan banget sih, manajemen stres dan manajemen emosi juga sama. Di saat ya mungkin kita banyak menemukan hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, mungkin akan ada perasaan kecewa, marah atau sebagainya. Itu manajemennya sih yang harus baik lah gitu, supaya kalau balik lagi tadi tentang budaya organisasi, supaya kita punya budaya organisasi yang sehat itu gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tantangan ketika perbedaan pendapat atau itu gaya juga komunikasi gimana itu nih? juga ya itu juga tantangan gitu. Betul banget, pasti apalagi kalau misalnya di organisasi banyak kepala ya. Banyak kepala, banyak orang gitu, banyak pendapat juga pastinya ya. Nggak selalu ada sih pasti perbedaan pendapat dan gaya komunikasi orang-orang, apalagi kita punya, setiap orang tuh punya latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beda-beda gitu. Jadi pasti bakal ada risiko itu. Nah, kalau dari Teteh sendiri nih, bagaimana sih cara menjaga akhlak di banyak tantangan tersebut gitu? Cara menjaga akhlak ya, betul. Kayak misalnya kan tadi ketika perbedaan pendapat gitu, terus kayak pusing, banyak stres, tekanan, proker. Betul. Kalau dari aku pribadi ya, mungkin kalau misalnya pas dihadapkan dengan situasi-situasi itu gitu ya, aku ini disclaimer dulu ya, aku nggak mengatakan akhlak aku udah baik dan benar, itu maksudnya aku juga masih proses belajar tersebut gitu, masih proses belajar. Kalau dari aku pribadi, mungkin ketika kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti itu, kayak misalnya pertama kita dihadapkan dengan kondisi yang stres gitu ya, atau tadi perbedaan pendapat kayak gimana supaya kita tetap menjaga akhlak kita. Yang pertama, kalau dari aku pribadi, kita balik lagi ingat ke tujuan kita gitu. Aku yakin semua orang sih, menurut aku punya tujuan yang baik dan mulia gitu ya untuk mengikuti suatu organisasi atau lain sebagainya. Jadi kalau misalnya udah mulai kesulut emosi nih gitu ya, coba mungkin kita perlu tenangin diri dulu gitu ya. Terus rangkai dulu lah gitu kejadian-kejadian yang udah kita lalui atau hal-hal yang udah kita lalui. Terus dan kalau bisa sih gitu ya, karena di sana banyak orang gitu kan dalam satu organisasi, kita juga perlu diingatkan gitu, perlu mengingatkan dan diingatkan juga gitu sama teman kita. Kalau misalnya kita udah gak bisa ngontrol diri kita gitu ya, misalkan kalau tadi yang dikatakan berakhlak tuh kita menerapkan 5S itu, tapi karena kondisinya mungkin yang chaos, kita yang tadinya harusnya sopan santun mungkin jadinya kurang sopan santun karena kebawa emosi dan sebagainya. Ya
peran seorang rekan atau teman untuk nge-reminder dan ngingetin kita juga penting sih kalau menurut aku gitu. Jadi ada faktor internal dan eksternal. Kalau mungkin untuk dari diri kita sendiri bisa dengan menenangkan diri kita dulu gitu ya. Coba berpikir jernih lah gitu ya. Kita runutin kalau misalnya tadi soal perbedaan pendapat atau komunikasi ya, kita coba pilih-pilih lagi gitu ya si saran-saran atau pandangan-pandangan dari yang lainnya kayak gitu. Terus ya mungkin ya untuk yang ekstranya tadi kayak diingetin sama temennya gitu, atau punya temen diskusi atau lain sebagainya lah kayak gitu. Jadi harus dikembalikan kembali gitu ya niat kita untuk berorganisasi apa. Itu kalau aku pribadi ya kayak gitu. Oke, selain itu dari eksternalnya tuh kayak dukungan dari teman-teman gitu, support tuh sangat-sangat mempengaruhi gitu ya. Betul, setuju. Oke, berarti itu tuh termasuk ke dalam solusi dari tantangan-tantangan yang tadi gitu ya. Nah, kalau dari Teteh sendiri nih, nilai dari akidah dan akhlak apa sih yang harus dimiliki setiap anggota yang akan sedang berkecimpung di dalam organisasi? Yang harus dimiliki untuk yang akan dan sedang. Ya. Oke, ya itu sih tadi yang pertama yang kata aku ya, yang kita harus punya nilai berakhlak tuh kayak disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, terus apalagi tadi amanah gitu ya, tanggung jawab, banyak lah gitu ya. Tadi kalau misalnya ditanya harus punya apa, menurut aku budaya organisasi yang ideal tuh yang seperti tadi itu gitu, yang menganut nilai-nilai tersebut lah gitu. Dan kayaknya pasti semua organisasi ingin sih gitu ya punya nilai-nilai itulah gitu, basic lah kalau menurut aku. Rata-rata juga sama gitu ya, nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk berorganisasi Ya, gitu pastinya ya. pengen punya yang loyal gitu kan anggotanya, yang apalagi berdedikasi gitu. Ya. Oke, nah selanjutnya nih ada pertanyaan mengenai mitos atau fakta. Mitos atau fakta, ikhlas di organisasi berarti nggak perlu menuntut hak atau apresiasi. Ikhlas atau apa tadi? Ikhlas di organisasi berarti nggak perlu menuntut hak dan apresiasi. Oke. Mitos atau fakta? Menurut aku mitos. Kenapa nih mitos? Ini bener kan ya mitos. Jadi kalau menurut aku gini maksudnya, ikhlas di organisasi ya itu emang harus ya, ikhlas di organisasi itu harus. Tapi kalau misalnya tadi nggak perlu menuntut hak dan apresiasi. Setiap anggota apalagi di KSR kita punya hak loh gitu. Apalagi tertulis di ADART kan ya, hak kita gitu, AM, AB dan LB itu punya haknya masing-masing. Jadi kalau teman-teman mau memperjuangkan hak teman-teman sebagai anggota khususnya di KSR ya silahkan gitu. Itu memang kita berhak gitu untuk mendapatkan itu. Dan terkait apresiasi pun sama gitu ya, kita butuh dan berhak untuk mendapatkan apresiasi atas apa yang udah kita lakukan gitu, pekerjaan yang udah kita lakukan. Dan kalau dikaitkan dengan tadi ikhlas gitu, ya kalau misalnya teman-teman nggak menuntut hak teman-teman ya silahkan gitu ya. Cuman itu nggak bisa dipisahkan sih menurut aku, maksudnya setiap anggota juga tetap ada haknya. Jadi bekerja dengan ikhlas itu dengan tanpa mengesampingkan hak anggota gitu kalau menurut aku. Jadi mitos. Oke, mitos ya teman-teman. Terus tadi juga apresiasi juga sangat diperlukan gitu ya, karena untuk membangun motivasi. Bayangkan kalau misalnya anggota tuh diporsir terus gitu ya, kerja tanpa kerja ya menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya tanpa diapresiasi gitu. Itu apresiasi itu menurut aku perlu sih gitu di organisasi ataupun di kehidupan sehari-hari lah gitu ya. Karena apresiasi itu bisa jadi motivasi juga gitu buat anggota dan kita untuk mempertahankan si budaya organisasi tadi, misal yang pengen positif dan berakhlak itu. Oke, selanjutnya nih, mitos atau fakta, kalau udah kenal lama organisasi gak perlu lagi jaga sikap atau formal. Mitos atau fakta nih Teh? Menurut aku mitos, karena ini dear sahabat-sahabatku, teman-temanku. Ya mungkin gini, kalau tadi mitos atau fakta, kalau misalnya kita udah deket nih, udah kenal lama, tapi gak masalah kalau kita nggak jaga jarak atau lain sebagainya gitu mungkin ya.
menurut aku sih, kalau aku sih nangkepnya konteksnya gini, kalau misalnya kita udah deket, akrab tuh gak masalah, udah akrab, udah kenal lama dan sebagainya, tapi tetap kita pastinya dalam berteman pun kita ada batasan-batasannya kan. Sedekat-dekatnya aku misal sama kamu ya kayak suka gebuk-gebukan misal atau gimana, pasti bakal ada toleransi gitu, batasnya aku berkomunikasi atau bersosialisasi atau berinteraksi lah gitu dengan kamu tuh gitu. Ya mungkin ada saat-saat dimana kayak, aku tuh gak suka ya kalau misalnya kamu tiba-tiba nyuntrungin aku, kalau ngebukin mah aku gak apa-apa, kayak misalnya gitu. Mungkin jadi setiap orang mungkin bakal tetap punya batasannya masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya konteksnya di dalam berorganisasi ini, khususnya di KSR, contoh sih aku udah kenal sama temen aku, Nada namanya, udah dari SMP gitu kan, udah lama kan kenal sama dia. Mungkin orang-orang juga ngelihatnya aku udah yang deket banget sama dia, sampai kayaknya kalau ngobrol teh, wah udah ngalor ngidul lah gitu, udah pakai bahasa slang gitu ya buat ngobrol teh. Cuman kalau sedang berorganisasi kita juga tahu tempat gitu, ada batasannya. Kalau lagi di KSR ya lihatlah gitulah suasananya. Kalau misalnya lagi bahas proker atau sebagainya, ya aku juga gak mungkin seenaknya ke dia. Misal dia sebagai ketua aku gitu ya, atau dia misal sebagai koordinator aku juga akan menghormati dia sebagai koordinator aku. Nah mungkin di luar keperluan organisasi ya kita masih balik lagi aja gitu ke setelan besti-bestiannya gitu. Jadi menurut aku mitos, jadi kenal lama nggak berarti kita bisa seenaknya gitu ke teman kita gitu. Oke, mitos ya teman-teman, tetap harus jaga sikap. Betul. Karena gimana kondisi ya? Iya, gimana kondisi. Oke, selanjutnya nih, mitos atau fakta bahwa masalah pribadi ke organisasi atau dibawa ke organisasi itu wajar. Namanya juga manusia. Mitos atau fakta? Namanya juga manusia. Namanya juga manusia. Yang mungkin perlu kita lurusin adalah setiap orang kayaknya tuh pasti punya masalahnya masing-masing ya. Punya permasalahannya masing-masing, punya persoalannya masing-masing. Tapi mungkin yang sering jadi permasalahan adalah si permasalahan ini tuh mengganggu kinerja seseorang dalam berorganisasi gitu. Jadi kalau misalnya maksudnya dibawa ke organisasi itu jangan sampai kita punya masalah tapi kinerja kita tuh terganggu gitu karena adanya suatu masalah di luar sana. Jadi kalau menurut aku sih, kalau misalnya kita punya masalah pribadi itu wajar banget gitu, setiap orang pasti punya masalah hidupnya masing-masing. Cuman untuk mengatasinya gitu ya supaya tidak berpengaruh ke kinerja kita di suatu organisasi atau di suatu tanggung jawab, silakan dikomunikasikan gitu. Entah itu ke teman-temannya, kayak aku lagi ada masalah nih, kayak belum bisa aktif dulu organisasi beberapa hari, aku butuh nenangin diri atau kayak gimana. Jadi silakan gitu. Yang jadi permasalahan adalah gimana kita merespon masalah kita itu gitu, gimana kita menangani masalahnya. Jadi kalau misalnya bukan berarti setiap orang tuh gak boleh punya masalah gitu ya, wajar banget gitu semua orang punya masalah gitu, tapi mungkin itu tadi kita jadinya ini bahas ke profesionalisme kita sih gitu, profesional dalam berorganisasi lah gitu. Kan maksudnya profesional di sana gitu ya, jadi ngebedain antara urusan pribadi dan urusan organisasi gitu. Dan jangan sampai urusan pribadi kita, permasalahan kita itu mengganggu kinerja di organisasi atau mengganggu ke rekan-rekan yang lainnya. Silakan gitu kalau misalnya memang mau berbagi permasalahannya gitu ke teman-temannya, itu ya salah satu cara gitu ya untuk mengatasi permasalahannya, tapi bukan berarti itu harus dibawa ke organisasi dalam artian jadi berpengaruh ke kinerja kita di organisasi tersebut kayak gitu. Oke. Intinya jadi komunikasi ya. Kalau misalnya 50-50 sih aku sama ini. Jadi intinya tuh kita harus komunikasikan kalau ada masalah, jangan sampai menghilang dan jadi membebani teman-temannya. Iya, itu kan jadinya ngaruh ke kinerja di organisasinya kan. Iya, gitu. 50-50 guys. Ya, jadi lihat sikon nih gitu, nggak apa-apa gitu punya masalah, tapi kalau bisa jadi ngaruh ke organisasi atau yang lainnya, itu yang jadi PR-nya itu gitu. Jadi mitos atau fakta lah. Oke, lanjut nih. Mitos atau fakta kalau kerja di organisasi secara sukarela boleh seenaknya karena nggak dibayar. Parah, mitos. Parah banget. Masa? Nih ya, jadi kesulitan emosi. Oke, gimana nih
ini kalau kita bicara soal KSR sendiri ya, kan kok sukarela ya. Kita memang sukarela, memang kita ini tidak dibayar gitu ya. Karena sukarela itu justru kita itu tidak ternilai gitu guys. Karena tidak ternilai itu jadi harusnya saking tidak ternilai itu karena kita saking bagus dan positifnya lah, harusnya seperti itu ya maksudnya. Jadi kalau misalnya dibilang apa tadi karena kita bergerak di bidang kerelawanan gitu ya, kita tidak dibayar jadinya kita seenaknya ya. Toh kita juga ikut organisasi KSR bukan untuk dibayar gitu. Pun kalau misalnya kita dibayar tetap aja gitu attitude dan etika lain sebagainya tetap harus dijaga kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak menjaga akhlak kita ya, ya kita mau bersosialisasi dengan orang juga nggak akan baik lah hubungannya juga gitu. Jadi mau dibayar sebesar atau sekecil apapun, orang kalau emang nggak ada etika dan akhlaknya ya udah susah sih itu untuk bersosialisasi. Ini balik lagi ke ikhlasnya ya Teh. Ya, ikhlas dan tadi 5S itu juga nyambung gitu. Aduh, Ke jadi akhlak harus tadi. bertanggung jawab gitu iya. ya dalam melaksanakan suatu amanahnya. Jangan sampai karena nggak dibayar, udahlah biarin Jangan aja. sampai seenaknya, apalagi kita kalau bahas soal KSR tadi ya, di bidang kerelawanan kita berinteraksi dengan banyak orang dan masyarakat, etika pasti harus dijaga dong gitu, gak bisa yang seenaknya ke penyintas atau lain sebagainya. Ya kita seenaknya gitu ke mereka nggak mungkin kan gitu. Jadi walaupun kita justru karena kita bergerak di bidang kerelawanan ini gitu, etika dan akhlak itu tetap harus selalu dijaga gitu. Konteksnya aja sukarela guys. Iya, gitu. Sukarela itu bukan mengarah ke material itu ya gitu. Ini reminder buat kalian mungkin yang sedang tersesat. Oke, next. Mitos atau fakta kalau menghormati senior itu berarti harus selalu nurut, nggak boleh kritik atau debat, atau organisasi yang baik itu tanpa konflik. Aduh, Kalau sering ada perbedaan pendapat berarti organisasinya nggak sehat. Mitos atau fakta? Mitos. Nah, Kenapa tuh Teh? Oke, kenapa nih? Kenapa mitos? Menurut aku yang pertama ya, kalau misalnya kita berorganisasi, misalnya ada yang berbeda pendapat tuh justru bukan hal yang negatif kalau menurut aku. Kalau misalnya, emang sih mungkin kadang beberapa perbedaan pendapat mengarah akhirnya berujung ke konflik. Tapi kenapa akhirnya bisa berujung ke konflik itu juga mungkin karena kita yang nggak bisa memanajemen perbedaan pendapat tersebut gitu. Ya harusnya ketika ada perbedaan pendapat itu kita pandang itu sebagai hal yang positif lah gitu. Itu kan bisa jadi, misalnya aku punya pendapat A, aku punya pendapat B. Ketika aku punya pendapat aku dan kamu punya pendapat kamu, nah aku terhadap pendapat kamu tuh melihatnya sebagai suatu sudut pandang baru lah gitu. Jadi sehingga kita kasarnya punya wawasan yang lebih luas juga gitu. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut kan kita berarti berusaha membuka pandangan kita lebih luas lagi lah gitu. Jadi kalau dibilang perbedaan pendapat itu ciri organisasi yang tidak sehat, ya tergantung gimana dulu nih perbedaan pendapatnya dikelolanya seperti itu gitu. Kalau misalnya kita memandang itu sebagai suatu peluang atau wawasan baru gitu ya yang lebih luas, mungkin itu akan berakhir yang lebih positif lah gitu. Sehingga si organisasi ini tuh akan berusaha pas ada perbedaan pendapat ya gitu, akan berusaha mengakomodir semua pendapatnya gitu. Nggak semua sih, maksudnya kita coba cari solusi yang sama-sama enak lah gitu semuanya. Kita belajar, jadi kita di sana belajar bernegosiasi, terus kita juga jadi belajar mana nih pendapat yang kembali lagi ke tujuan organisasinya kayak gitu. Jadinya akhirnya sama-sama semua orang itu ke tujuannya yang seawalnya gitu, yang awalnya gitu kan. Setiap orang ikut organisasi tuh, kan organisasi itu orang-orang yang punya tujuan yang sama gitu kan gitu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat gak masalah banget justru. Terus kalau ada konflik juga sama. Ketika ada konflik itu bukan berarti organisasi nggak sehat gitu. Yang nggak sehat itu adalah ketika si konfliknya ya berlama-lama gitu kan, jadi malah penyakit buat yang lainnya. Misalnya itu ada hal yang nggak sehat lah berarti di sana. Mungkin seharusnya ketika organisasi yang sehat adalah ketika ada konflik, bagaimana si organisasi ini anggota-anggotanya bisa menyelesaikan konflik tersebut gitu. Karena dengan adanya konflik kan berarti misalnya ada konflik terus kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, konflik tersebut, kita jadi belajar untuk gimana nih supaya kedepannya hal yang permasalahan tadi itu nggak terjadi kayak gitu. Jadinya tergantung bagaimana si organisasi ini memandang suatu perbedaan pendapat dan konflik itu gitu. Oke, berarti
kayak musyawarah mufakat lagi ya Teh. Betul. Jadi intinya kalau misalnya ada perbedaan pendapat, kita nggak harus selalu nurut gitu ya sama senior. Iya. Jadi kalau ada beda pendapat, komunikasikan dan kerucutkan gitu ya. Itu wajar banget gitu ada perbedaan pendapat. Dan kalau misalnya tadi nyinggung tentang apakah harus manut sama senior, ya enggak juga gitu. Silahkan kalau misalnya teman-teman punya pandangannya sendiri dan atau argumennya sendiri, ya disampaikan aja gitu ke seniornya atau ke rekan-rekannya, tentunya dengan cara yang baik dan bisa diterima gitu sama semua orang kayak gitu. Oke, yang terakhir nih, mitos atau fakta. Kalau niatnya baik, cara komunikasi atau penyampaian nggak terlalu penting. Mitos atau fakta? Mitos. Oke, langsung aku menurut aku mitos ya, karena niat baik aja tuh kayaknya nggak cukup sih. Ini misal aku punya niat baik, aku tuh niat baik mau nolongin kamu gitu ya, tapi dengan cara yang marah-marah dan sebagainya, ya percuma kan, niat baiknya nggak akan nyampe ke orang tersebut gitu. Jadi menurut aku cara komunikasi atau bagaimana cara si niat baik ini nyampe ke ke rekan kita yang bersangkutan itu penting, jadi nggak bisa diabaikan gitu. Ada aku mah cara komunikasinya kayak gini, nggak bisa kayak gitu sih kalau menurut aku. Mungkin kita perlu belajar juga menyesuaikan cara komunikasi ke lawan bicara kita itu seperti apa, supaya si niat baik kita itu tuh nyampe gitu ke dianya. Jadi ya sebisa mungkin sih semua orang bisa kita bisa beradaptasi lah gitu dengan cara komunikasi atau gaya bicaranya lawan bicara kita kayak gitu. Harus diselaraskan gitu ya, niat baik dengan si penyampaiannya, komunikasi gitu. Komunikasi. Percuma gitu punya niat baik tapi ya aku niat baik tapi dengan cara marah-marah, ya kan keterimanya jadi tetap gak baik gitu. Ya. Percuma gitu punya niat baik kalau nggak dengan cara yang baik juga menyampaikannya. Oke. Berarti dari Teh Ama sendiri setuju juga ya kalau misalnya 5S 1I ini sangat selaras untuk organisasi yang ideal. Nah, setuju. Terakhir closing statement dari Teh Ama nih. Closing statement tentang organisasi ini mungkin ya. Kalau tadi kita kan bahas dari tadi tentang budaya organisasi seperti itu ya. Oke. Closing statement dari aku, mungkin dulu ini aku jadi sedikit cerita dulu ya. Karena dulu pernah masuk organisasi, terus culture shock gitu mungkin ya, karena setiap organisasi punya budaya masing-masing. Buat teman-teman yang mungkin merasa kayaknya nggak cocok deh aku di sini, jangan menutup diri ya, maksudnya cobalah gitu untuk membuka diri gitu ya, untuk terus belajar di dalam berorganisasi, karena akan banyak hal yang bisa kita dapat gitu, entah secara moral maupun material gitu. Apalagi di KSR ini aku pribadi juga banyak belajar tentang bersosialisasi gitu ya, tentang bagaimana kita menerapkan nilai-nilai tadi. Walaupun aku tadi sempat disclaimer, aku gak bisa dibilang juga punya akhlak yang baik, tapi di sini aku masih proses belajar juga gitu ya, supaya kita gak cuma aku doang, tapi teman-teman semua kita sama-sama punya karakter yang baik lah gitu, sehingga di organisasi pun organisasi KSR sendiri pun bisa berkembang lebih besar lagi dan menjadi wadah untuk kita semua untuk terus berkembang gitu. Jadi semangat terus. Oke, keren banget nih closing statement dari Teh Ama dan juga anggapan-anggapannya gitu, kayak argumen-argumennya. Dan mungkin itu yang terakhir ya Teh. Semoga teman-teman bisa termotivasi untuk yang baru mau berorganisasi atau yang udah berorganisasi tapi lagi hilang motivasi ya, lagi butuh motivasi. Semoga bisa bermanfaat gitu ya Teh. Terima kasih banyak. Reminder. Oke, terima kasih banyak juga kepada Teh Ama selaku narasumber. Dan terima kasih banyak buat teman-teman udah nonton. Bye bye. Assalamualaikum.